Halo, perkenalkan nama saya Nur Hanifah Utami. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Agustina. Perkenalkan, nama saya Inayatul Aulia. Di sini saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan materi tentang BMC atau Business Model Canvas yang terdiri dari 9 elemen utama yang saling berkaitan dan mencakup berbagai aspek penting dalam operasional bisnis. Yang pertama, Customer Segment atau segmen pelanggan. Elemen ini berfokus pada kelompok pelanggan yang menjadi target utama bisnis. Nah, kelompok pelanggan yang menjadi target utama bisnis kami adalah pelanggan yang mencari dan menyukai cemilan dengan harga murah, yaitu ada pada kalangan anak-anak, remaja, dan juga kalangan dewasa. Yang kedua, value proposition atau proporsi nilai. Nilai yang ditawarkan oleh bisnis kepada pelanggan dan alasan utama mengapa pelanggan memilih produk kami. Proporsi nilai dari produk kami adalah cilok dengan rasa yang bervariasi dan bumbu kacang serta saus sebagai pelengkap. Variasi dari rasa cilok kami yaitu ada cilok rasa keju, cilok rasa ayam suwir atau cilok isi ayam suwir, dan cilok original. Yang ketiga, channels atau saluran. Elemen ini menjelaskan bagaimana produk kami sampai ke pelanggan, interaksi antara bisnis dengan pelanggan untuk menyampaikan produk. 1. Stand, yaitu tempat jualan sementara di sekitar area ramai seperti sekolah dan kampus. Lalu yang kedua, penjualan online menggunakan platform makanan online. Kami juga akan mempromosikan produk kami di media sosial dengan menyebarkan pamflet. Elemen yang keempat, Customer Relationship atau hubungan pelanggan. Cara kami membangun hubungan dengan pelanggan dan menentukan bagaimana cara menjalin dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Misalnya saat kami memberikan pelayanan yang cepat dan ramah kepada pelanggan, maka kami dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan menciptakan suasana yang nyaman bagi pelanggan. Yang kelima, revenue stream atau sumber pendapatan. Menggambarkan sumber pendapatan bisnis, penjualan langsung, uang yang diterima dari pelanggan yang membeli cilok di stand. Nah, jadi di stand cilok itu setiap transaksi penjualan secara langsung memberikan arus kas ke bisnis. Pendapatan ini dapat berasal dari penjualan cilok yang berbagai varian, seperti yang kami jelaskan ada varian keju, ada varian isi ayam suwir, dan lain sebagainya. Yang keenam, key resource atau sumber daya utama. Sumber daya kami yang sesuai untuk mendukung aktivitas bisnis. Yang pertama ada dana. Tanpa dana yang cukup sulit untuk menjamin kontinuitas produksi dan pemasaran. Yang kedua, bahan baku. Kualitas cilok sangat bergantung pada bahan baku yang digunakan. Yang ketiga, peralatan masak. Peralatan seperti kompor, panci, dan alat pengaduk merupakan investasi yang penting. Keempat, lokasi usaha. Untuk lokasi usaha yang strategis sangat menentukan jumlah pelanggan di stand cilok. Key activities. Key activities merupakan kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam bisnis. Dalam produksi cilok ini, produsen sedemikian rupa menjaga hasil produksinya tetap higienis dan disukai konsumen, yang mana bahan dan alat yang digunakan berkualitas dan terjaga kebersihannya. Dalam menarik minat konsumen, di produksi cilok ini, produsen mencoba meningkatkan kualitas, rasa, bentuk adonan, dan jenis produknya. Selain itu, pelayanan yang efektif, cepat, dan ramah juga dilakukan agar menarik minat konsumen. Contohnya, dalam rasa harus enak, serta menambah lebih banyak saus kacang seperti selera konsumen. Key partner. Key partner merupakan kelompok individu atau perusahaan yang bekerja sama untuk mendukung bisnis agar berkembang, mengurangi resiko rugi, atau mendapatkan sumber daya tambahan. Namun, di produksi cilok ini masih belum melibatkan supplier atau distributor. Produsen masih mengandalkan stand di tempat ramai dan mempromosikannya lewat online. Cost structure. Cost structure merupakan total keseluruhan biaya yang dikeluarkan produsen untuk menunjang keseluruhan strategi manajemen operasional bisnisnya. Di produksi cilok ini, cost structure dari pembiayaan awal sekitar 500 ribuan. Untuk total keseluruhan
dari bahan dan alat. Sedangkan keuntungan dihitung per hari, sesuai pendapatan sehari. Kemudian digunakan lagi untuk menambah modal produksi selanjutnya. Karena keuntungan dalam sehari tidak bisa diprediksi sama jumlahnya. Jadi, keuntungan cuma bisa dikira sekitar 400 sampai 500 ribuan per bulannya. Atau dihitung dari hasil penambahan banyaknya hasil produksi.